أنا مش فاهم ليه خليتي أحلام تفتح تليفون رحاب وصابر يعرف دلوقتي. Saat kesehatan Ezi memburuk, Zain satu-satunya orang yang menawarkan bantuan untuk Rahab. Sementara Saber masih sibuk dengan urusan Amina. Ia memberikan tempat persembunyian yang paling aman pada gadis itu di bawah pengawasan Safa dan Sohaila. Tanpa diundang, sosok El Amir muncul memberikan petunjuk. Saber belum menyadari jika El Amir sebenarnya adalah antek iblis. Ia terlalu percaya dengan tuduhan El Amir yang berkata jika Ezi bukan darah dagingnya. Di waktu yang sama, Hamzah semakin murka dengan tingkah Amina dan bersumpah untuk membunuhnya. Jin pengganggu Amina kini mulai menghantui tempat Dr. Ibrahim saat merekam video. Di waktu yang sama, Alam berusaha keras untuk mendekatkan Rahab dengan Zain. Ia sengaja menyalakan ponsel Rahab agar Saber mengetahui posisi mereka. Benar saja, Saber datang ke rumah sakit dengan tergopoh-gopoh hanya untuk melihat istrinya berduaan dengan sang mantan. Mampukah Saber mempertahankan biduk rumah tangganya yang sedang berada di ujung tombak? Berikut ceritanya. Malam itu juga Saber bergegas pergi ke rumah sakit untuk menyusul istri tercinta. Begitu masuk ke dalam lobi, Saber dikejutkan dengan pemandangan menyakitkan di mana Rahab tampak berduaan dengan Zain. Saber langsung murka dan tidak menghabisi Zain di muka umum. Satpam rumah sakit berusaha melerai pertengkaran itu, namun Saber gelap mata. Rahab yang ketakutan berusaha menjelaskan jika ia pergi bersama Ahlam, bukan bersama Zain. Rahab sibuk menengok kian kemari untuk mencari keberadaan Ahlam yang ternyata sengaja bersembunyi. Satpam mengusir mereka semua agar segera pergi karena kericuhan semakin menjadi-jadi. Di waktu yang sama, Paman Salim mempertemukan Hamzah dengan Jamal. Mereka mendesak Jamal untuk memulangkan Amina. Jamal tetap kekeh pada pendiriannya dan menutupi di mana keberadaan Amina. Ia tak mau Amina tersiksa dan dibunuh oleh kakak kandungnya sendiri. Paman Salim sampai menghentikan perdebatan mereka berdua dan menegaskan bahwa Amina sudah seperti anak kandungnya sendiri. Di tempat lain, Dr. Ibrahim merekam video baru bersama Walid. Dr. Ibrahim mengaku menemukan petunjuk informasi baru terkait alam jin. Ia meminta Walid untuk menyisipkan informasi itu ke video terbarunya nanti. وصلت بس فاضل لي شوية معلومات لازم أوصلها. بالمناسبة Di malam yang semakin larut, Safa memergoki Jamal berdiri di belakang pohon di depan rumah. Ia langsung menyambangi pria itu dan menanyakan asal-usulnya. Jamal pun menjelaskan jika ia adalah kekasih Amina. Safa berusaha melindungi Amina dan berkata jika gadis itu tak ada di sana. Ia mengusir Jamal agar segera pergi sebelum Saber pulang dan melihatnya. Jamal kebingungan mencari Amina. Ia berusaha menghubungi nomor ponsel kekasihnya itu namun tak tersambung. Amina yang mengintip dari balik jendela bergegas masuk ke dalam kamar. Nasnya Safa melihatnya dan meminta Amina untuk bicara berdua dengannya. Safa menegaskan meskipun Jamal adalah kekasih Amina, namun ia tak mau keberadaan gadis itu diketahui oleh siapapun juga. Ia mengajak Amina untuk masuk ke dalam kamar sembari menceritakan berbagai hal di saat ia masih muda dulu. Sementara itu, Hayem harus berurusan dengan Ratu Iblis Hindi yang mulai merencanakan kejahatan selanjutnya. Hayem bertanya mengapa Hindi membiarkan Alam menyalakan ponsel Rahab hingga Saber menemukan istrinya lagi. Padahal Zain masih berusaha untuk merebut Rahab dari suaminya sendiri. Ratu Iblis Hindi semakin murka dengan pertanyaan itu. Ia menegaskan jika Hayem tidak perlu tahu apa yang ia rencanakan. Tugas Hayem hanyalah untuk menuruti perintah tanpa memikirkan langkah selanjutnya. Hindi menegaskan kekuatan yang dimiliki Hayem adalah anugerah darinya. Ia meminta pria itu untuk tetap diam dan patuh saja. Hayem pun undur diri dan mundur perlahan untuk keluar dari lembah iblis. Akibat perbuatan Hindi, Saber terlibat pertengkaran besar dengan istrinya hingga Safa harus campur tangan menengahi pertengkaran itu.
Safa meminta Rahab untuk bicara terkait tuduhan yang dilayangkan suaminya. Rahab yang ketakutan pun berkata jika ia pergi ke rumah sakit bersama Ahlam, hingga kemudian Zain datang secara tiba-tiba dan Ahlam pun menghilang. Rahab bersumpah jika ia tak ada suatu apapun dengan Zain. Sabar masih murka dan menuduh Rahab berselingkuh darinya. Safa sampai ketakutan mendengar kalimat yang keluar dari mulut Sabar. Jangan sampai Sabar menceraikan Rahab atas tuduhan yang belum diketahui kebenarannya. Sabar langsung melenggang pergi untuk meredakan rasa marah yang masih membara di hatinya. Sementara itu, Suhaila dan Aminah mendengar pertengkaran hebat di dalam kamar. Aminah ternyata begitu mengetahui bahwa Zain adalah kakak kandung Suhaila sendiri yang dulu pernah menjadi suami Rahab. Di jam lewat tengah malam, Hasan yang baru pulang kebingungan mencari keberadaan Ahlam yang belum pulang juga. Tak biasanya Ahlam pergi hingga dini hari. Tak berselang lama, Ahlam pulang dengan wajah ketar-ketirnya. Manal sudah meminta Zahra untuk menyiapkan makan malam, namun Ahlam berniat untuk langsung tidur saja. Tak berselang lama, Sabar mengetuk rumah Hasan dengan sangat kencang. Ia berteriak kencang dan memarahi Ahlam sejadi-jadinya. Hasan sebenarnya tak terima jika istri keduanya itu diperlakukan tidak baik, namun ia tercengang begitu mendengar perkataan Sabar di mana selama ini Ahlamlah yang menyembunyikan Rahab. Bahkan Ahlam sengaja mempertemukan Zain dengan Rahab. Ahlam berusaha membela diri, namun Manal ikut marah karena Rahab adalah adiknya yang tersayang. Sabar tak tahan melihat sikap Ahlam yang pandai membela diri dan memutarbalikkan fakta. Ia pun melenggang pergi dengan penuh kesal. Ahlam masuk ke dalam kamar di mana Hasan masih terus mengikuti. Di depan Hasan, Ahlam mengarang cerita untuk menutupi kesalahannya sendiri. Ahlam berkata jika ia menerima telepon dari Rahab yang meminta tolong agar diantar ke rumah sakit karena anak Rahab sakit. Ahlam pun datang ke tempat persembunyian Rahab dan ternyata begitu melihat Zain ada di kamar berduaan saja. Ia berkata baru menyadari jika selama ini Rahab tinggal di apartemen milik Zain. Ahlam memperdalam kebohongannya dengan berkata jika ia takut mengatakan yang sebenarnya pada Sabar karena Rahab menjalin hubungan gelap dengan Zain. Hasan terlalu percaya dengan Ahlam karena bagaimanapun juga wanita itu adalah istri kedua yang juga ia cinta. Nasnya, Rahab sudah masuk ke dalam permainan Ahlam dan posisinya patut disalahkan. Di tempat lain, Rahab menceritakan semua yang terjadi pada Safa. Ia tak menyangka jika Ahlam tega berbuat seperti itu padanya. Rahab kabur dari rumah karena takut dengan sikap Sabar yang membabi buta dan hampir membunuh anaknya. Bahkan Sabar berpikir jika Ezi bukan darah dagingnya sendiri. Rahab tak tahu harus kemana hingga Ahlam memberikan tempat tinggal. Awalnya Rahab tak tahu jika apartemen itu adalah milik Zain. Ia juga tak tahu bagaimana Ahlam bisa mengenal Zain sementara mereka berdua tidak pernah bertemu ataupun bertegur sapa sebelumnya. Safa berusaha untuk tetap netral dan mendengar cerita dari Rahab. Ia percaya jika Rahab tidak berselingkuh dengan Zain, namun apa yang dilakukan Rahab tetap salah. Rahab menangis karena takut diceraikan oleh Sabar. Safa meminta Rahab untuk bersikap lemah lembut terhadap suaminya. Sudah untung Sabar tidak murka di rumah sakit. Jika tidak, Sabar pasti sudah menggorok leher Zain di muka umum. Tak berselang lama, Aminah dan Suhaila keluar dari kamar untuk menyapa Rahab. Suhaila meminta maaf pada Rahab karena ulah Zain membuat masalah besar di keluarga itu. Safa meminta Rahab untuk membawa Ezi ke kamar agar bisa segera beristirahat. Di tempat lain, Abdul Razak dan Amar menemukan seorang pengemis yang tidak punya keluarga. Mereka berencana menjebak pengemis itu agar mau dijadikan tumbal guna membuka peti Fir'aun. Pengemis itu bernama Taufik yang sudah kehilangan kewarasan. Sementara itu, Sabar pulang ke rumah dan langsung memarahi Rahab sejadi-jadinya. Ia tak habis pikir mengapa istri sahnya itu berbuat ceroboh hingga masuk ke dalam perangkap setan. Rahab masih berusaha membela diri dan menjelaskan semua yang terjadi. Sabar tak sanggup mengatasi sikap Rahab yang tak mau salah. Rahab terus-terusan menyalahkan Ahlam tanpa menyadari kesalahannya sendiri. Sabar sampai bertanya apakah Rahab mau diceraikan dengan sikap keras kepalanya itu. طلاق ايه؟ استنى يا صابر، ايه اللي انت بتقوله ده؟ تعال هنا يا صابر. Sabar melenggang pergi dan meninggalkan Rahab dengan perasaan sedih yang berkecamuk. Saat turun ke bawah, Sabar melihat Suhaila dan langsung mengusir gadis itu pergi dari rumahnya sendiri.
Suhaila sampai menangis, diperlakukan kasar oleh kakak iparnya sendiri. Safa berusaha untuk menenangkan Sabar dan meminta Suhaila untuk tetap tinggal. Karena hari sudah larut malam, Safa memohon agar Suhaila pergi di pagi hari. Di tempat lain, Taj bertemu dengan Walid dan mengungkapkan pengakuan yang sangat mengejutkan. Tak disangka, Taj memendam perasaan cinta pada Sabar. Walid berusaha mengingatkan gadis itu jika rasa cinta yang mereka miliki sangatlah terlarang. Pagi harinya, Suhaila pulang ke rumah dan langsung memarahi kakaknya. Ia tak menyangka Zain masih berusaha merebut Rahab dari Sabar. Zain bahkan bekerja sama dengan Alam untuk menjebak Rahab dalam situasi yang penuh fitnah. Suhaila berkata tak akan memaafkan Zain hingga kakaknya itu memperbaiki semuanya. يعني انت عايزين اعمل ايه دلوقتي؟ لا انت عملت خلاص. Siang itu Manal berkunjung ke rumah Sabar untuk menghibur Rahab yang sedang bersedih. Manal menceritakan kemarahan Sabar yang menuduh Alam dengan berbagai tuduhan. Manal yakin Sabar sangat percaya dengan Rahab, namun kemarahannya tak bisa dibendung lagi. Rahab sedikit lega karena suaminya masih percaya padanya. Ia pun mengakui kebohongannya yang tak bisa menolak perintah Alam, bahkan sampai sembunyi di apartemen Zain. Sementara itu, Hasan berusaha mengkonfrontir Sabar yang memarahi istrinya tadi malam. Ia menegaskan jika Alam tidak bersalah dan semua tuduhan Sabar tidaklah benar. Ia mengancam akan memerangi Sabar jika masih mengganggu Alam. Sabar tak terima dengan sikap Hasan dan berusaha menjelaskan jika Alam adalah setan yang hendak merusak hubungan keluarga mereka yang harmonis. Hasan semakin tak terima hingga mereka saling bertengkar dengan suara kencang. Safa tak sanggup melerai perkelahian itu, ditambah lagi Suhaila datang bersama Zain ke sana. Kedatangan Suhaila semata-mata adalah untuk menjelaskan semua yang terjadi. Nasnya Sabar sudah termakan emosi dan Sabar tak henti memukuli Zain hingga mereka terpaksa keluar lagi dari rumah. Rahab dan Manal terhenyak melihat semua keributan yang terjadi. Hasan ikut emosi melihat tingkah Sabar yang menambah keruwetan siang itu. Di waktu yang sama, Hamzah dan Paman Salim berjalan di sekitar hotel untuk mencari keberadaan Aminah. Mereka bertanya pada pedagang kaki lima, namun tak ada yang melihat gadis asing di sekitar sana. Malam harinya, Aiman bekerja sama dengan petugas rumah sakit jiwa untuk mempertemukan Hayem dengan Hiba. Setelah semua aman, Hayem berhasil masuk ke ruang rawat dan kembali melontarkan sihir pada Hiba. Gadis yang semula menangis hidupnya itu langsung tersenyum setelah mendapat pujian dari Hayem. Setiap ucapan yang keluar dari mulut Hayem membuat Hiba semakin berbunga-bunga dan tersenyum bahagia. Tanpa ia sadari, air mata sedih menetes di pipi, namun Hiba sudah tersihir oleh kekuatan magis. Di waktu yang sama, Aminah mengendap keluar dari rumah Sabar untuk menemui Jamal yang sudah menunggu di balik pepohonan. Ternyata Aminah berhasil mencuri ponsel miliknya yang disembunyikan di rak meja rumah Sabar hanya untuk menghubungi Jamal. Pria itu bercerita jika Hamzah dan Paman Salim tinggal di hotel yang sama dengannya. Ruang gerak mereka menjadi semakin sempit dan tak terkendali. Jamal tak bisa terus mengunjungi Aminah sering-sering karena takut dibuntuti oleh Hamzah. Aminah mengerti dengan kondisi yang mereka alami dan masuk ke dalam rumah dengan raut wajah yang sangat bahagia. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sabar langsung tahu jika Aminah diam-diam pergi menemui Jamal. Sabar menegaskan apa yang dilakukan Aminah adalah perbuatan yang salah. Selama ini ia berusaha melindungi Aminah dari Hamzah agar tidak diajar oleh kakak kandungnya sendiri. Sabar memperingatkan Aminah untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Aminah langsung masuk ke dalam kamar dengan wajah yang murung. Di waktu yang sama, Manal mulai merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Ia mengambil racun yang disimpan di lemari untuk menyingkirkan Ahlam dari hidupnya. Sementara itu, Rahab berusaha mendekati Sabar untuk memperbaiki hubungan mereka berdua. Rahab tak henti meminta maaf dan memohon agar suaminya tidak marah lagi kepadanya. Sabar masih tak mau bicara, apalagi berduaan dengan Rahab. Pria itu meminta waktu untuk dibiarkan sendiri sampai tenang. Setelah Rahab melenggang pergi, Sabar mendapat telepon penting dari Dr. Ibrahim Rusdi. Sang dokter meminta Sabar untuk datang ke rumahnya dan membahas perkara penting lainnya. Sementara itu, Manal sudah selesai membuatkan kopi yang dicampur dengan racun.
Ia memberikan kopi itu pada Ahlam dan membujuknya untuk menenggak sekali habis. Ahlam pun mencicipi kopi buatan Manal secara perlahan. Ia bisa merasakan ada rasa yang berbeda dari kopi itu. Entah bagaimana Ahlam tiba-tiba tertawa ngakak sampai membuat Manal ketakutan. Tak disangka Ahlam jauh lebih pintar dari Manal. Ahlam sudah tahu jika Manal akan meracuni dirinya cepat atau lambat. Di awal mula saat Ahlam menikah dengan Hasan dan tinggal di rumah itu, Ahlam sudah mengganti botol racun di lemari Manal dengan botol berisi cairan herbal yang memiliki rasa khas. Ahlam langsung tahu niat hati Manal yang hendak berbuat jahat kepadanya. Ahlam berkata jika niat membunuh adalah dosa yang sangat besar. Ahlam mengancam akan memberi pembalasan yang jauh lebih menyakitkan dengan apa yang dilakukan Manal kepadanya. Di waktu yang sama, Abdul Razak dan Ammar berhasil membujuk Taufik untuk ikut ke rumah kuno dengan makam Fir'aun di bawahnya. Mereka berusaha untuk menenangkan Taufik sembari menunggu kedatangan Hasan. Aiman turut hadir untuk menyaksikan ritual penumbalan itu dan melakukan pembagian harta sesuai jumlah yang disepakati. Begitu Hasan melihat pengemis di antara mereka bertiga, Hasan langsung meradang dan marah besar. Ia tak sanggup membunuh orang tak bersalah hanya untuk mendapatkan harta. Tanpa memberi solusi lain, Hasan langsung membebaskan Taufik dari cengkraman tiga pria licik itu. Pagi harinya, Sabar sudah berada di rumah Dr. Ibrahim untuk membicarakan berbagai hal yang terjadi di hidupnya. Sabar mengungkapkan jika Rahab sudah kembali ke rumahnya bersama dengan putranya Ezi. Dr. Ibrahim mengutarakan niatnya mengundang Sabar ke rumah. Ternyata Dr. Ibrahim hendak mempertemukan Sabar dengan Walid. Sabar terkesiap melihat Walid karena tubuh dan wajahnya sangat mirip seperti Emad, suami dari sepupunya sendiri, Aisyah. Walid duduk di depan Sabar sembari menjelaskan jika dirinya bukan saudara Sabar. Walid berusaha menegaskan jika ia dan Emad adalah orang yang berbeda. Sabar kini percaya jika yang ia lihat kapan lalu bukan arwah Emad melainkan orang lain yang bernama Walid. Meski begitu, Sabar merasa ada sesuatu yang janggal dan sangat aneh untuk disebut kebetulan. Apalagi pekerjaan Walid adalah ahli IT, sama seperti Emad dulu. Di tempat lain, Aiman menemui Hasan dan membujuk pria itu untuk mengikuti saran dari Abdul Razak. Aiman menegaskan jika mereka harus segera menyelesaikan proyek besar itu sebelum kedok mereka terbongkar. Hayem bukan lawan yang sebanding. Bisa-bisa mereka jadi santapannya. Hasan masih keras kepala dan menolak untuk menumbalkan pengemis ataupun gelandangan. Bagaimanapun juga, Hasan masih punya hati dan takut untuk masuk neraka. Setelah Aiman pergi, Abdul Razak menghampiri Hasan seraya berkata jika harta peninggalan Fir'aun akan memberikan surga dunia untuk mereka berdua. Hasan menolak ide itu karena resikonya terlalu besar. Abdul Razak justru berkata jika lebih baik mereka ditangkap polisi daripada ditangkap Hayem. Hasan sama sekali tak menyangka jika Abdul Razak jauh lebih iblis dari iblis itu sendiri. Sore harinya, Paman Salim bertamu ke rumah Sabar untuk mencari keberadaan Aminah. Karena Sabar sedang pergi, Safa menemui pria itu dan memanggilnya Haji. Paman Salim turut memanggil Safa dengan sebutan Haja dan memperkenalkan diri sebagai paman dari Aminah. Dengan mata berkaca-kaca, Paman Salim menceritakan apa yang selama ini terjadi. Ia pun sudah mencari kesana kemari namun belum juga menemukan Aminah. Awalnya, Safa berusaha menutupi keberadaan gadis itu, namun begitu melihat air mata Paman Salim, Safa bisa merasakan ketulusan dan kebaikan pria itu. Safa meminta Paman Salim untuk duduk sejenak sembari menunggu Sabar pulang. Aminah sudah menunggu di balik pintu kamar dengan perasaan gundah gelisah. Aminah sangat menyayangi sang paman, begitu juga sebaliknya. Begitu Paman Salim mulai tenang, Safa langsung berteriak memanggil Aminah. Aminah! Aminah? Gadis itu lari kencang memeluk sang paman seperti anak kecil yang berjumpa dengan ayahnya. Paman Salim berusaha membawa Aminah untuk kembali pulang ke rumahnya. Aminah sangat ketakutan karena Hamzah bisa mencelakai dirinya lagi. Safa menjelaskan jika Aminah merasa jauh lebih aman tinggal di rumah Sabar. Safa sendiri akan menjaga Aminah dan memastikan kandungan Safa baik-baik saja sampai hari kelahirannya nanti. Paman Salim mulai tenang dan setuju untuk membiarkan Aminah tinggal di rumah Sabar. Ia menegaskan selama ia hidup di dunia tak ada orang yang bisa melukai Aminah lagi.
Safa meminta bantuan Paman Salim untuk merahasiakan keberadaan Aminah dari Hamzah. Paman Salim pun pamit pergi, pulang ke hotel sebelum Hamzah curiga dengan kepergiannya. Meski mata masih berkaca-kaca, Paman Salim merenggang pergi dan menitipkan Aminah pada Safa. Setelah bertemu dengan Walid di rumah Dr. Ibrahim, Sabar langsung berkunjung ke rumah Aisyah. Ia sudah lama tidak menjenguk adik sepupunya itu yang merupakan putri dari Paman Jamil dan bibinya Umaymah. Sabar menanyakan kabar Aisyah yang merawat putri kecilnya bernama Mala sendirian di sana. Aisyah mengaku jika dirinya dan Mala dalam keadaan sehat dan bahagia atas izin Allah. Sabar berkata jika ia teringat dengan arwah Emad yang dulu sering menolong dan berbuat baik padanya. Aisyah langsung terkesiap mendengar hal itu. Aisyah akhirnya bercerita jika ia pernah bertemu dengan Emad dan bertatapan langsung dengannya. Meski Aisyah tahu Emad sudah meninggal, tapi sosok Emad yang datang ke rumahnya itu bukan halusinasi semata. Bahkan Malak selalu berteriak memanggil sang ayah sembari menunjuk keluar jendela. Aisyah meminta Sabar untuk mempercayai perkataannya. Sabar hanya terdiam sembari berpikir keras apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya sendiri. Di tempat lain, Ahlam mulai menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Setelah semalam Manal gagal meracuninya, Ahlam memberi pembalasan dengan serangan yang tak terlihat. Ia sudah menyiapkan media sihir berupa lilin dan kertas berbentuk manusia. Ia menuliskan mantra teluh di kertas kotak yang dilipat. Setelah itu, Ahlam merapalkan sihir saat menggores nama Manal di atas kertas berbentuk manusia. Dua kertas itu disatukan di dalam kain yang dijahit menggunakan benang merah dan membentuk segitiga. Di tempat lain, El Amir akhirnya muncul dan bertemu dengan Asom di hotel tempatnya menginap. El Amir menceritakan semua yang terjadi padanya saat menghilang secara misterius. Sementara itu, saat Manal sibuk bermain dengan anaknya sendiri yang bernama Ali, Ahlam mengendap masuk ke kamar Manal. Ia merobek bagian kasur Manal dan menyisipkan buhul sihir itu di dalam busa. Ahlam bahkan menutup kembali robekan kasur itu agar tidak ketahuan ada kertas di dalamnya. Dan film pun bersambung.